dalam file paket aplikasi yang kita kirimkan melalui Telegram, folder Polda Sulut, ada database-nya di dalamnya. Kemudian ada juga file APK untuk responden Android. Kemudian ini saya peragakan bagaimana caranya dari mulai install, menjalankan, kemudian mendapatkan respon dari pengunjung sampai pada generate laporan. Pertama, Bro Mario install dulu file database-nya. Install seperti biasa, double klik, jalankan sampai selesai. Kemudian karena saya sudah install, saya tidak install ulang. Saya tidak berhasil untuk menginstal ulang. Kemudian setelah diinstal database-nya, buka folder yang saya kirimkan di Telegram. Jalankan dulu kilas 60 update yang ini. Setelah jalankan ini, klik di tombol update untuk survei harian dan survei indeks kepuasan pelayanan masyarakat. Klik. Nanti ada notifikasi seperti ini. Klik yes. Karena memang kita akan mulai dari kosong. Jadi ini kalau ada data survei terdahulu akan terhapus. Klik yes. Oke, selesai. Klik OK, tutup. Sekarang kita masuk di aplikasi report. Ini portable, jadi boleh kita tinggal copy paste di komputer mana saja. Hanya database-nya harus diinstal. Klik 2 kali, jalankan seperti ini. Ini bisa pilih localhost kalau database-nya di komputer yang sama, tapi kalau di komputer berbeda, masukkan nomor IP komputernya. Oke, klik tombol connect. Di bawah ada pesan terhubung ke database. Masuk parameter, lihat di profil. Di profil kita ganti, ini kita ganti nama divisi Humas Polda Sulawesi Utara, jalan Bethesda, nomor sekian-sekian, Sulut, nomor telepon, kemudian lokasi Manado, tanggal ini tanggal menyesuaikan saja untuk tanggal report laporan surveinya. Kemudian nama pejabat atau ketua tim survei, contoh ya. Contoh jabatan kepala divisi apa begitu. Kemudian klik centang simpan. Kalau ada pesan kesalahan pada waktu masuk di profil, ini kita perlu tentukan logo aplikasi, logo yang akan muncul di reportnya. Tentukan logo. Kalau sudah selesai, tutup. Kemudian lihat di data faktual responden. Ini kita perlu perbaiki domisili. Misalkan ini kita ganti dengan ya seperti itu. Kemudian pekerjaan kita ganti seperlunya. Kemudian jenis layanan, misalkan kalau menambah rekor baru hanya tekan tombol panah bawah saja atau tombol insert, itu akan bertambah record. Ini ya contoh ya. Contoh. Sekarang untuk menggenerate laporan kan kita harus punya feedback dari pengunjung terlebih dahulu. Sekarang kita coba peragakan. Kita akan mirroring antara HP dengan PC, laptop ini. Kita coba peragakan. Oke, sekarang itu di Telegram kita install di perangkat kita sekarang yang ada kita kirim survei, aplikasi survei APK itu install di Android karena itu memang berjalan di platform Android, nggak bisa jalan di Windows. Kemudian install.
Kalau misalkan installnya ada pertanyaan mengizinkan program dari luar, berikan akses, berikan izin, kemudian boleh kita install. Setelah terinstall, kita buka aplikasi. Nah, saya tutup dulu. Ini ya. Jadi setelah kita jalankan, saya install di HP, jalankan aplikasi. Di bagian running text kita boleh ganti tulisannya. Tinggal di tab saja, kemudian ganti. Oke, ada tombol OK itu yang samar-samar, klik saja di situ. Kemudian ini kalau kita swipe kita geser kiri kanan, itu ada dua pilihan, survei harian dan survei IKPM. Survei harian itu kalau kita klik, semisal gini ya, semisal ketika kita mau klik kemudian minta masukkan nomor IP, kita masukkan IP yang ada di komputer yang terinstall databasenya. Kalau sudah tersimpan, sudah pernah kita masukkan, dia tidak akan minta lagi, dia akan muncul langsung seperti ini. Nah, ini ada 3 tombol. Ini survei harian. Tombol puas, tidak puas, dan alasan tidak puas. Terima kasih. Anda telah membantu kami untuk menjadi lebih baik. Nah, kemudian kita kalau mau masuk ke survei kuesioner, kita geser masuk ke survei IKPM. Nama boleh tidak diisi karena ini berdasarkan Permen Pan RB nomor 14 tahun 2017. Domisili itu ada, kita bisa ganti domisili ya, karena saya proyek yang kemarin di Kalimantan Tengah, jadi masih tersimpan nama-nama kecamatan di Kalimantan Tengah. Ini kita bisa ganti. Kemudian kelompok usia, kemudian pekerjaan kita bisa ganti juga, tadi yang saya sudah contohkan di parameter. Kemudian di data faktual responden, ini ada pekerjaan, jenis layanan, domisili, kita bisa ganti. Kemudian kita lanjut, jenis kelamin hanya 2 pilihan, ada pilihan jenis kelamin yang lain. Kemudian pendidikan, kemudian layanan yang diterima. Ini kita boleh tambahkan layanan yang diterima. Caranya seperti tadi. Kalau ada kendala nanti Bro Mario bisa konsultasi dengan kita. Kemudian klik OK. Nah, di sini ada pertanyaan muncul, kita tinggal masukkan nilai. Nilai 4 adalah nilai tertinggi berdasarkan skala perhitungan di Permen PNP nomor 14 2017. Jadi setelah kita masukkan nilai, terus jawab. Kalau belum masukkan nilai, tidak akan bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada 9 unsur di Permen Pan RB yang menjadi acuan. Pertanyaannya mengikuti Permen Pan RB tersebut. Kritik dan saran kita bisa masukkan di sini. Kemudian setelah masukkan kritik saran, tab selesai. Nilai indeks ini adalah nilai. Terima kasih. Anda telah membantu kami untuk menjadi lebih baik. Nilai indeks yang muncul tadi adalah nilai individu, bukan nilai keseluruhan. Nilai indeks keseluruhan nanti akan nampak pada bagian menu reporting ini. Jadi dari sini kita masuk ke laporan kemudian hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat. Kemudian otomatis akan diambil range dari bulan Februari sampai bulan Mei, 3 bulan. Maret, April, Mei, 3 bulan. Tapi kita bisa ganti mundur lebih lama atau lebih maju sesuai kebutuhan. Klik tampilkan, laporannya akan langsung muncul seperti ini. Jadi ini yang kita pajang di ruang publik sebagai indeks kepuasan hasil perhitungan secara komprehensif dari responden, dari pengunjung, berdasarkan
perhitungan skala Likert sesuai dengan Permen Pan RB nomor 14 tahun 2017. Ada informasi berapa jumlah responden, kemudian apa tingkat pendidikannya, kemudian nanti untuk mengenai layanan akan nampak di sini. Jadi ini tinggal ditandatangani oleh pejabat, langsung ditempel di bingkai di ruang publik. Nah, ini eviden untuk perhitungannya. Jadi perhitungan yang berapa banyak, berapa ratus responden itu akan bisa ditampung dan dihitung secara cepat. Tidak perlu pakai Excel, tidak perlu apa-apa, langsung kita generate hasilnya. Dan akurasinya perhitungan ya karena dihitung secara digital, secara otomatis, ya kita tidak perlu meragukan bagaimana akurasi perhitungannya. Ataupun kalau kita mau uji dengan manual, ya silahkan diuji, karena memang kita mengikuti aturan yang ada pada Permen Pan RB untuk perhitungan. Nah, di sini di laporan ini ada di bagian lembar akhir ada kritik dan saran dari pengunjung. Jadi akan muncul di sini. Jadi dia jenis kelamin apa, pendidikan apa, muncul di sini. Jadi laporan kita tinggal menampung feedback dari pengunjung dan aplikasi akan menghitung secara otomatis dengan sangat cepat untuk memberikan laporan ke manajemen, ke pimpinan kapanpun dibutuhkan. Jadi ini adalah satu bentuk kemudahan kalau kita menggunakan aplikasi dibandingkan dengan survei secara manual yang kita hitung secara manual. Harian, Bro Mario, kalau survei harian itu bisa kita klik di sini. Data survei harian, kita klik di sini. Karena tadi saya cuma masukkan satu feedback, ya cuma ini munculnya. Kemudian kalau dibutuhkan data kuesioner itu yang berapa banyak kuesioner yang memasukkan data, kita bisa ambil data kuesioner responden di sini. Jadi datanya kita tidak mengada-ada, tidak ngarang ya. Datanya memang betul-betul ada tersimpan di database. Dibutuhkan pengumpulan feedback secara manual, kita bisa klik formulirnya di sini. Jadi dalam bentuk formulir kosong dan kita bagikan ke responden. Tapi itu kalau situasional. Tapi kalau misalkan lebih praktis kan kita langsung sodorkan perangkat Android, responden langsung isi di HP Android kan tidak kerja 2 kali, langsung bisa dapat ukur nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kita. Oke, Bro Mario, itu mungkin peragaan dari saya karena ini sudah mau siap-siap ke tempat kerja. Jadi nanti kalau misalkan ada kendala, silahkan chat kapan saja, 24 jam, kita akan langsung respon kalau sudah kita baca pesannya. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya Bro Mario. Selamat pagi.